Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Untuk menambah keberkahan kita hari ini, sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada hari ini kita masuk kepada pelajaran kelima, yaitu sikap santun dan menghargai sesama. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran kali ini yang harus dicapai oleh teman-teman adalah yang pertama, meyakini bahwa sikap santun dan menghargai teman sebagai cerminan dari iman. Kemudian, menunjukkan sikap santun dan menghargai teman, memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian teman-teman mencontohkan sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat sekitar. Nah, materi sikap santun dan menghargai teman yaitu sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Teman-teman salih dan salihah, sebelumnya teman-teman harus tahu apakah itu yang dimaksud dengan santun dan menghargai sesama. Nah, adapun arti yang dimaksud dari santun adalah halus dan baik. Nah, baiknya yaitu budi bahasanya dan tingkah lakunya. Kemudian sabar, tenang, dan sopan. Adapun lawan dari santun adalah kasar, jahat, terburu-buru, dan sombong. Kemudian arti dari menghargai yaitu menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Nah, adapun lawan dari menghargai yaitu meremehkan ataupun tidak peduli. Hari ini kita akan fokus kepada keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu bagaimana santunnya Rasulullah SAW dalam berbicara. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi semua umat Islam. Siapakah umat Islam itu, teman-teman? Salah satunya adalah kita, ya kan? Nah, bahkan teladan bagi semua manusia, luar biasa. Di antara sikap Nabi Muhammad yang bisa kita teladani adalah sikap santun dalam berbicara. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika berbicara, jika tidak ada keperluan, Nabi Muhammad memilih untuk diam, teman-teman. Jadi ketika dia berbicara seperlunya saja, dan apapun yang diucapkannya, kata-katanya itu penuh dengan makna, dan yang disampaikannya itu selalu dengan kata-kata yang jelas. Nah, kemudian ketika dia berbicara sesuai dengan apa adanya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Nah, bila berkata juga Nabi Muhammad itu selalu lembut, teman-teman, tidak kasar, kemudian tidak menghina siapapun, kemudian gak pernah mencela nikmat Allah, tetapi yang ada beliau selalu bersyukur. Bersyukur apa? Mensyukuri nikmat dari Allah walaupun itu kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah marah karena urusan dunia, karena dunia ini sifatnya hanya sementara, ya kan? Yang kekal abadi adalah nanti setelah kehidupan dunia. Tetapi apabila beliau mengetahui ada kebenaran yang dilecehkan, nah beliau akan sangat marah. Nah gitu ya teman-teman.
Kemudian yang kedua yaitu santun dalam melayani umat. Nabi Muhammad SAW selalu mencurahkan perhatiannya kepada semua umatnya, tidak memilih-milih. Nah, apalagi beliau adalah seorang khalifah ataupun pemimpin. Nah, kalau di Indonesia itu ibaratnya seperti presiden, teman-teman. Nah, jadi apapun keluh kesah yang dihadapi oleh umatnya ataupun rakyatnya, Muhammad SAW selalu memberikan solusi yang terbaik. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu mendengarkan masalah umatnya, kemudian selalu membimbing dan melayani umatnya dengan sepenuh. Selanjutnya yang ketiga adalah menghargai sesama. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersama-sama dengan umatnya, beliau tidak banyak berbicara kecuali jika ada keperluan untuk umatnya. Nah, dalam berdakwah atau mengingatkan umatnya, beliau juga senantiasa menjaga apa? Menjaga hati mereka agar tidak tersinggung. Nah, beliau juga selalu menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya bila mereka tidak datang dalam suatu majelis. Kemudian jika sedang duduk berhadapan dengan orang banyak, beliau juga selalu mengarahkan pandangannya kepada semua orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang berada di tempat itu merasa dihargai dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, ini pelajaran banget buat kita nih teman-teman, ketika berada di majelis dan sekalipun ketika duduk, karena beliau seorang khalifah, dia tidak membeda-bedakan nih. Misalnya mentang-mentang menjadi seorang pemimpin duduknya harus di tempat yang wow gitu. Nah, Rasulullah tidak begitu, teman-teman. Jadi beliau benar-benar sama dengan yang lainnya. Ya, ketika ada orang yang ingin dekat dengannya juga dia persilahkan gitu. Jadi bukan merasa sombong, bukan merasa dia adalah orang yang tertinggi, tidak. Dia sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun dia adalah seorang pemimpin. Selanjutnya, yang keempat adalah sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini Nabi Muhammad SAW selalu memberikan contoh di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah pada waktu itu, di Madinah itu tidak hanya umat muslim, teman-teman. Di sana ada orang Yahudi dan ada pula yang Nasrani. Nah, mereka saling bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun kota Madinah. Dan mereka juga menghormati dan menghargai begitu. Jadi tidak hanya menghormati orang yang muslim saja. Jadi kembali lagi di kehidupan kita, di lingkungan kita pasti ada orang yang berbeda agama dengan kita. Makanya sesuai dengan Quran surah Al-Kafirun, ya kan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi ketika bersama masyarakat ya tetap gitu bersatu, tetapi kalau udah berhubungan dengan agama baru masing-masing. Selanjutnya yang kelima adalah sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan amanah? Nah, amanah ini sering banget dalam kehidupan sehari-hari dan pastinya teman-teman udah gak asing lagi. Tapi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan amanah? Ya, amanah itu artinya dapat dipercaya. Nah, sifat amanah ini teman-teman merupakan sifat yang wajib bagi Rasul. Nah, Nabi Muhammad ini selalu senantiasa menjaga amanah dari Allah. Misalnya, Allah memberi amanah kepada Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Nah, selama menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW senantiasa menjalankan amanah dengan baik. Nah, kemudian senantiasa menjadi panutan dan teladan umat manusia. Nah, terdapat juga nih dalam firman Allah Quran surah Al-A'raf ayat 68 yang artinya, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Teman, ternyata amanah ini memang sesuatu yang wajib yang ada pada diri Rasulullah. Nah, sebagai siswa muslim, kita juga harus meneladani sifat amanah. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Nah, misalnya menjaga amanah orang tua untuk belajar, menjaga adik, atau menyampaikan pesan orang lain. Nih, misalnya mamanya lagi pergi, ya kan? Kebetulan mamanya belum bisa menemani belajar daring karena mamanya sibuk sesuatu. Kakak hari ini kerjakan tugas dari ustazah ya. Nah, itu merupakan amanah dari mama kita dan harus kita kerjakan. Kemudian misalnya mamanya lagi sibuk untuk memasak di dapur gitu kan. Kakak tolong jagain adik ya gitu. Nah, itu merupakan amanah teman-teman yang harus teman-teman laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira ketika menjaga adik, terus kita ngisengin adiknya sampai nangis, kemudian mamanya juga jadinya masaknya terganggu, kira-kira itu amanah tidak ya? Nah, jadi yang seperti itu tidak amanah. Dia menjalankan memang, tapi tidak amanah. Tidak amanah maksudnya tidak menjalankannya dengan baik. Nah, yang dikatakan amanah itu ketika dia menjaga adik, ya benar-benar adiknya dijaga, diajak bermain, dibawa senang-senang, diajakin bercanda gitu, sampai mamanya benar-benar selesai melaksanakan tugasnya di dapur. Kemudian menyampaikan pesan ke orang lain. Nah, pesan ke orang lain seperti apa? Misalnya Ali JK hari Senin harusnya ekskul panahan bersama Hadaya gitu kan, tapi ternyata ada sesuatu, jadi Ali JK buru-buru harus pulang dan tidak bisa mengikuti ekskul misalnya. Kemudian Ali JK sampaikan ke Hadaya, tolong ya sampaikan ke Coach Anas bahwasanya aku hari ini gak bisa ekskul karena ada sesuatu dan buru-buru harus pulang gitu. Nah, sikap yang harus dilakukan Hadaya apa teman-teman? Nah, Hadaya menyampaikan pesannya Ali JK ke Coach Anas. Coach, Ali hari ini gak bisa masuk dan gak bisa ikut ekskul karena ada sesuatu dan buru-buru harus pulang gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk seseorang yang amanah. Tapi jika Hadaya tidak menyampaikan ke Coach Anas, apa yang terjadi jika Hadaya tidak amanah? Nah, akhirnya Coach Anas kan bertanya-tanya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, amanah ini merupakan sifat terpuji, lawan kata dari sifat tercelah. Nah, setiap muslim ternyata wajib meneladani sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sifat amanah kita menjadi dipercaya oleh orang lain. Nah, sifat amanah ini harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik berada di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada. Nah, berikut ini merupakan contoh sifat amanah yang harus kita terapkan ketika di rumah. Yang pertama yaitu taat terhadap perintah orang tua. Selama perintah orang tua itu baik untuk kita, nah mari kita laksanakan teman-teman. Ayo 4A dan 4B, siapa yang belum nurut nih sama mama papanya di rumah? Pasti yang belum nurut, belum taat sama perintah mama papanya senyum-senyum. Ya, mudah-mudahan insya Allah teman-teman adalah orang-orang yang taat terhadap perintah orang tua. Yang kedua adalah merawat dan menjaga barang-barang yang kita miliki. Nah, jangan sampai barang-barang yang kita miliki itu kita sendiri gak mampu menjaganya. Masih repot tanya mama papanya, mama pensil aku di mana? Mau belajar daring sibuk cari penghapus di mana? Nah, padahal itu adalah milik kita yang harus kita jaga dan kita rawat teman-teman. Yang ketiga adalah membantu orang tua atau saudara ketika membutuhkan bantuan. Nah, pastinya ayah bunda kita di rumah sangat membutuhkan bantuan kita dan pastinya senang banget ketika teman-teman bisa membantu mama papanya di rumah. Walaupun ya membantunya simple banget ya, misalnya bantuin nyiapin makanan, bantu mamanya beres-beres rumah, bantu buang sampah dan lain sebagainya. Kemudian
Adapun contoh sifat amanah di lingkungan sekolah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sering banget terjadi teman-teman di sekolah. Nanti insya Allah teman-teman bisa terapkan ketika sudah masuk. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Karena sekarang kita masih belajar daring, jadi tetap belajar dengan sungguh-sungguhnya dilakukan di rumah ya teman-teman. Kemudian menghormati guru dan teman-teman. Nah, walaupun teman-teman itu adalah biasa kita bercanda, tapi tetap kita hormati, apalagi guru kita yang mengajar kita. Karena salah satu kunci kesuksesan adalah salah satunya menghormati seorang guru. Insya Allah ilmunya akan terus bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan penjelasan guru di dalam kelas. Nah, sekarang ini kita lagi daring ya kan, teman-teman menyaksikannya melalui video gitu. Tetap teman-teman perhatikan penjelasannya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustazahnya, nah teman-teman akan paham, akan mengerti. Selain melaksanakan amanah di lingkungan rumah maupun sekolah, teman-teman juga harus melaksanakan amanah dari Allah. Apakah itu teman-teman? Yaitu melaksanakan perintah Allah, salah satunya adalah sholat tepat waktu. Oke teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Siapkan pensil atau alat tulisnya. Teman-teman, kerjakan pertanyaan berikut. Yang pertama adalah soalnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan amanah dari Allah? Ya, tadi Ustazah sudah menjelaskan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mengapa umat muslim harus meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW? Nah, pertanyaannya gampang-gampang banget ya teman-teman. Pasti teman-teman semua bisa menjawabnya dengan benar. Nah, setelah itu, setelah teman-teman tulis jawabannya di kertas, silahkan dikirim ke Ustazah melalui WhatsApp. Bisa difoto ya, nanti hasilnya ya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semangat terus ya dalam belajar di rumah. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.